Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Winda Rahman dari kelas Akuntansi Syariah 3B dengan NIM 205221044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran kalam aliran Jabariyah. Yang pertama adalah sejarah munculnya aliran Jabariyah. Jabariyah secara bahasa berasal dari kata jabara yang memiliki arti memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut dengan fatalisme atau predestination, yang artinya aliran yang meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia sudah ditentukan oleh Tuhan. Aliran ini pertama kali dikenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarluaskan oleh Jahm bin Safwan di Khurasan, Persia. Namun aliran ini diduga sudah ada di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang, kemudian berkembang pada masa sahabat dan masa tabi'in. Kemunculan aliran Jabariyah, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa paham ini terpengaruh oleh paham Yahudi yang bersekte Qurrah dan paham Nasrani yang bersekte Yakubiyah. Aliran Jabariyah juga muncul karena beberapa faktor, antara lain faktor politik dan faktor geografi. Munculnya aliran ini memungkinkan juga terpengaruh dengan paham-paham orang Persia yang memiliki latar belakang agama Majusi. Pada awal periode Islam, aliran Jabariyah merupakan aliran yang dianut, dipelajari, dan dikembangkan yang terjadi pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah, yakni Jahm bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham. Hal itu terlihat dalam beberapa peristiwa sejarah, seperti pada saat Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dengan takdir Tuhan. Ali bin Abi Thalib ditanya tentang qadar Allah yang berkaitan dengan siksa dan pahala. Beliau menjelaskan bahwa qada dan qadar bukanlah sebuah keterpaksaan. Kemudian pada masa Bani Umayyah, pandangan tentang Jabariyah semakin kuat karena Abdullah bin Abbas memberikan kertas kepada penduduk Syirah yang beraliran Jabariyah. Dalam sejarah teologi Islam, aliran Jabariyah identik dengan aliran Asy'ariyah yang kemudian menjadi aliran Ahlussunnah wal Jamaah, yang sampai saat ini dianut oleh mayoritas umat muslim. Paham ini dianut oleh Asy'ariyah. Kemudian ada pun tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Yang pertama adalah Jahm bin Safwan, yang kedua Al-Ja'ad bin Dirham, yang ketiga Husain bin Muhammad Al-Najjar, yang keempat adalah Dirar ibnu Amr. Kemudian pemikiran kalam Jabariyah. Pemikiran kalam aliran Jabariyah yang pertama adalah Jabariyah ekstrem. Pada pemikiran aliran ekstrem ini berpendapat bahwa manusia tidak menciptakan perbuatan yang memiliki kuasa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan manusia merupakan perbuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat disimpulkan bahwa aliran ekstrem ini memiliki keyakinan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan apapun untuk berbuat apa-apa, dan semua perbuatan hanya milik Allah semata. Kemudian ada aliran moderat. Aliran moderat berpendapat bahwa Tuhanlah yang memiliki kemampuan menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusia juga mempunyai usaha dalam melakukan perbuatan baik atau buruk. Manusia tetap mempunyai kemampuan atau kekuasaan terhadap perbuatannya, meskipun itu hanya pasif. Kemudian pokok-pokok pemikiran Jabariyah. Yang pertama adalah manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Yang kekal hanyalah Tuhan semata. Yang ketiga adalah iman, adalah ma'rifat dalam hati nurani yang hanya membenarkan dalam hati. Manusia dikatakan beriman meskipun ia meninggalkan farhudu dan melakukan dosa besar. Yang keempat adalah kalam Tuhan ialah makhluk Allah. Yang kelima adalah Allah tidak memiliki sifat sama seperti dengan makhluknya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada
salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.